kewirausahaan pertama kali diperkenalkan di Perancis, yaitu pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon. Cantillon menganggap kewirausahawan sebagai pihak yang menanggung resiko dalam perekonomian. Pada periode yang sama di Inggris sedang terjadi revolusi industri, di mana peran wirausahawan jelas terlihat sebagai pihak yang harus menanggung resiko dan berperang mengubah berbagai jenis sumber. Hubungan kewirausahaan dengan perekonomian sudah dikenal lama, hingga pada tahun 1950 sebagian besar definisi dan tulisan mengenai kewirausahawan selalu muncul dari ahli-ahli ekonomi. Selama ini, di masyarakat telah muncul berbagai mitos mengenai wirausahawan. Sebagian pihak berpendapat bahwa berbagai mitos ini muncul karena kurangnya penelitian mengenai kewirausahaan, sehingga memang banyak mitos yang masih menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Pertama ialah beranggapan bahwa wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Walaupun memang benar bahwa wirausahawan cenderung merupakan orang yang lebih suka bertindak, namun tidaklah benar apabila mereka bukan digolongkan orang yang pemikir. Sedangkan bagi wirausaha, berpikir sama pentingnya dengan kecenderungan mereka untuk bertindak. Sebab dalam bertindak tentulah dibutuhkan perencanaan yang matang. Mitos kedua beranggapan bahwa kewirausahaan merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir, sehingga selama ini banyak pihak yang lebih percaya bahwa kewirausahaan tidak bisa diajarkan ataupun dipelajari. Sedangkan kewirausahaan sekarang ini cenderung dianggap sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga mematahkan mitos itu. Kewirausahaan seperti juga bidang ilmu lainnya, memiliki model, proses, dan juga berbagai macam studi kasus yang memungkinkannya untuk dipelajari dan juga diajarkan, sehingga kewirausahaan bukan hanya sebatas bakat atau bawaan yang dibawa seseorang sejak lahir. Adapun mitos ketiga beranggapan bahwa wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru atau disebut inventor. Pemikiran bahwa wirausahawan selalu merupakan penemu hal baru muncul karena kesalahpahaman. Adapun mitos berikutnya ialah beranggapan bahwa wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Pandangan bahwa wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial terjadi karena beberapa individu pengusaha ternyata berhasil mengembangkan perusahaan yang sukses setelah mengalami drop out dari sekolah ataupun setelah berhenti menjadi karyawan. Akan tetapi banyak pula yang ditemukan bahwa wirausahawan di sini merupakan lulusan dari perguruan tinggi atau orang yang memiliki pendidikan tinggi dalam berwirausaha. Selanjutnya, mitos kelima yakni beranggapan bahwa wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dilihat dari banyak tulisan ataupun artikel-artikel mengenai kewirausahaan yang memuat daftar ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Ciri-ciri ini seringkali tidak diperiksa keabsahannya,
cenderung dihasilkan dari hasil penelitian terhadap kasus-kasus tertentu dan seringkali tidak dilakukan dengan membandingkannya dengan ciri-ciri yang bukan wirausahawan. Mitos yang keenam, yakni beranggapan bahwa wirausahawan hanya tertarik pada uang. Ya, meskipun perlu diakui bahwa sebuah perusahaan membutuhkan modal atau uang agar bisa bertahan hidup. Memang benar, banyak perusahaan yang gagal karena kondisi keuangannya yang tidak sehat. Tetapi kebanyakan juga menunjukkan bahwa ketersediaan modal atau uang belum tentu bisa menjamin atau bisa mencegah kebangkrutan sebuah perusahaan. Adapun mitos ketujuh, yakni beranggapan bahwa keberhasilan wirausahawan tergantung pada nasib baik atau kemujuran. Berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat memang merupakan keuntungan bagi seseorang, tetapi kemujuran baru akan terwujud apabila persiapan seseorang sesuai dengan peluang yang ia hadapi. Apabila ia tidak siap, maka peluang itu akan hilang begitu saja, tidak sempat dimanfaatkan. Karena itu, hanya wirausaha yang memiliki persiapan yang mencukupi yang akan mampu memanfaatkan peluang. Sehingga kebanyakan orang melihat kejadian ini sebagai suatu kemujuran atau keberuntungan. Sedangkan keberhasilan wirausahawan ini tergantung pada usahanya. Kemudian, mitos ke-8 ialah ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahawan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketidaktahuan ini merupakan suatu berkah. Bahkan seringkali dikatakan bahwa terlalu banyak perencanaan maupun evaluasi justru akan membawa masalah, yaitu membuat kita menjadi memiliki keraguan untuk bertindak. Di masa sekarang, pernyataan itu tidak berlaku lagi, karena pasar maupun dunia usaha penuh dengan persaingan sehingga diperlakukan pemikiran yang matang, perencanaan yang rinci, dan persiapan yang matang. Mitos ke-9 ialah beranggapan bahwa lebih banyak wirausahawan yang gagal daripada yang berhasil. Memang benar bahwa kebanyakan wirausahawan berulang kali mengalami kegagalan sebelum mampu mencapai keberhasilan. Kegagalan memang memberikan banyak pelajaran kepada orang yang bersedia belajar dari pengalaman tersebut. Dan ternyata kegagalan sering mampu membawa seseorang pada keberhasilan ini. Karena dengan kegagalan tersebut menjadikan pelajaran untuk wirausahawan untuk bangkit dan mencapai keberhasilan tersebut. Selanjutnya ialah beranggapan bahwa wirausahawan ini adalah pengusaha bersifat untung-untungan. Banyak pihak yang melihat wirausahawan seakan-akan merupakan pengusaha yang perilakunya sangat untung-untungan. Kenyataannya, di lapangan memperlihatkan bahwa wirausahawan biasanya memilih jenis kegiatan dengan resiko yang sedang ataupun resiko yang bisa dihitung. Wirausahawan yang sukses biasanya bekerja keras dengan perencanaan serta persiapan yang matang dengan maksud untuk menurunkan resiko, sehingga dengan kemampuan itu sesungguhnya wirausahawan memiliki kapasitas untuk pengendalian masa depan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tahapan pertumbuhan wirausahawan. Nah, pendekatan ini akan memusatkan perhatian terhadap proses yang terjadi dalam kegiatan kewirausahaan
dengan mempertimbangkan pengaruh dari 6 faktor berikut ini. Faktor yang pertama adalah faktor inisiatif. Nah, seseorang atau sekelompok orang akan mengambil inisiatif untuk menjalankan sebuah usaha. Kemudian yang kedua adalah faktor organisasi. Berbagai jenis sumber akan dikumpulkan atau diorganisasikan dalam rangka mencapai tujuan dari usaha yang telah dirintis. Faktor yang ketiga adalah faktor pengaturan. Nah, pihak yang berinisiatif tadi menjalankan pengaturan terhadap organisasi usaha yang telah mereka jalankan. Faktor yang keempat adalah faktor otonomi. Pemegang inisiatif ini akan memiliki kebebasan tertentu untuk menggunakan ataupun mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Nah, faktor yang kelima adalah faktor resiko. Berhasil atau tidaknya sebuah usaha yang dijalankan akan ditanggung oleh karyawan. Kemudian, faktor yang keenam adalah faktor lingkungan. Nah, usaha ini dilakukan dalam lingkungan di mana terdapat berbagai peluang, berbagai sumber, kemudian berbagai macam pesaing yang mana keseluruhannya ini akan dapat mempengaruhi terhadap setiap tahapan dalam perkembangan usaha yang dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yakni pendekatan perspektif kewirausahaan. Nah, di mana ya pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap wirausahawan, perusahaannya, dan juga lingkungannya. Nah, untuk mengevaluasi kewirausahaan, hasil dari inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi pada tahapan dini dari karir seseorang, pada pertengahan karir, dan juga terjadi di akhir karir. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pendekatan multidimensi, di mana pendekatan yang lebih rinci melihat kewirausahaan dari berbagai dimensi. Kewirausahaan dipandang sebagai kerangka multidimensi yang kompleks yang terutama memperhatikan dimensi individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Nah, adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan masing-masing dimensi adalah yang pertama individu, keinginan mencapai sukses, kedua kebebasan mengatur diri sendiri, ketiga kesediaan menanggung resiko, keempat kepuasan kerja, kelima pengalaman kerja sebelumnya, keenam kadar kewirausahaan orang tua, yang ketujuh umur, dan yang kedelapan pendidikan. Nah, di lingkungan yaitu ketersediaan modal ventura, yang kedua kehadiran kewirausahaan berpengalaman, yang ketiga tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, yang keempat ketersediaan pemasok, yang kelima ketersediaan konsumen atau pasar yang baru, yang keenam dukungan kebijakan pemerintah, yang ketujuh kehadiran perguruan tinggi, yang kedelapan ketersediaan lahan dan fasilitas, yang ketujuh ketersediaan transportasi, yang kedelapan sikap masyarakat sekitar, yang kedelapan ketersediaan jasa pendukung, yang kesembilan standar hidup masyarakat. Nah, adapun faktor-faktor organisasi, yang pertama jenis atau corak usaha, yang kedua lingkungan kewirausahaan, yang ketiga partner untuk patungan, yang keempat variabel strategi termasuk ongkos, diferensiasi, dan fokus, yang kelima ambang persaingan untuk masuk dalam usaha. Dan proses, yang pertama menemukan peluang usaha, yang kedua mengumpulkan sumber diperlukan,
Yang ketiga, memasarkan produk atau jasa. Yang keempat, membuat produk. Yang kelima, mengembangkan organisasi. Yang keenam, menjawab keinginan pemerintah dan masyarakat. Nah, keempat dimensi ini saling berhubungan. Untuk pendekatan ini mengubah pemikiran mengenai kewirausahaan dari pemikiran yang memandang berbagai dimensi kewirausahaan secara terpilah-pilah menjadi pendekatan dimensi yang memperhatikan saling berhubungan antara berbagai dimensi secara interaktif.